Di sini saya akan menjelaskan betapa pentingnya soft skill bagi seseorang. Berdasarkan kajian yang dilakukan oleh Depdiknas RI pada tahun 2009 menyatakan bahwa kesuksesan seseorang 85% dipengaruhi oleh soft skill. Saat ini di dunia pendidikan dituntut untuk mempersiapkan sumber daya manusia yang kompeten agar mampu bersaing di pasar global. Kita dituntut untuk memiliki kemampuan komunikasi, jujur, berintegritas, memiliki kemampuan kerjasama, kemampuan interpersonal, dan etos kerja yang baik. Soft skill sendiri sering menjadi bahan pertimbangan bagi perusahaan apabila perusahaan tersebut sedang merekrut karyawan. Alasannya karena dalam kehidupan sehari-hari dibutuhkan suatu keahlian yang dapat mempermudah kita menyelesaikan sesuatu di luar hard skill kita. Selain itu, mengembangkan soft skill itu tidak ada salahnya karena dapat menambah pengetahuan dan wawasan kita. Lalu saya akan menjelaskan apa tujuan kita mempelajari kecerdasan emosional atau emotional intelligence dan mekanisme pertahanan diri atau defense mechanism. Dan dengan mempelajari kecerdasan emosional atau emotional intelligence, kita dapat memahami bentuk-bentuk emosi pada diri sendiri maupun orang lain, sehingga kita mampu mengendalikan emosi pada diri sendiri maupun membangun relasi yang baik dengan orang lain. Selain itu, kita juga dapat berpikir dan berperilaku dengan tepat. Sedangkan tujuan dari mempelajari mekanisme pertahanan diri adalah berguna untuk mempertahankan diri dari pengalaman menyakitkan dan hal-hal yang tidak disukai. Akan tetapi diperlukan pengelolaan diri yang seimbang dan selaras agar dapat menjadi pribadi yang sehat. Karena apabila kita melakukan mekanisme pertahanan diri terus-menerus, itu akan membuat kita menjadi pribadi yang tidak baik. Lalu saya di sini akan menjelaskan teori mengenai kecerdasan emosional ataupun pertahanan diri. Jadi apa yang dimaksud dengan kecerdasan emosional? Menurut Gell-Mann, kecerdasan emosional adalah kemampuan seseorang mengatur kehidupan emosinya dengan intelijensi, menjaga keselarasan emosi dan pengungkapannya melalui keterampilan kesadaran diri, pengendalian diri, motivasi diri, empati, dan keterampilan sosial. Sedangkan untuk teori pertahanan diri, Lazarus mendefinisikan pertahanan diri sebagai perubahan kognitif dan perilaku secara konstan dalam upaya untuk mengatasi tuntutan internal dan eksternal khusus yang melelahkan atau melebihi sumber individu. Defense mechanism. Defense mechanism merupakan suatu cara yang dimiliki manusia atau bentuk respon seseorang yang sebenarnya secara tidak sadar dilakukan dalam mempertahankan diri dari pengalaman buruk dan hal-hal yang tidak ia sukai, sehingga hal-hal tersebut menimbulkan kecemasan dalam dirinya. Terdapat 8 bentuk dari respon pertahanan diri tersebut yang akan dijelaskan oleh kelompok kami, yaitu represi dan supresi, reaksi informasi, regresi, pelampiasan, proyeksi, sublimasi, rasionalisasi, dan penyangkalan. Represi merupakan salah satu bentuk self-defense mechanism di mana seseorang menekan dalam-dalam suatu keadaan yang sangat menyakitkan atau mencemaskan kepikiran-pikiran di dalam alam bawah sadarnya. Nah, melalui self-defense mechanism ini, kejadian-kejadian yang mencemaskan itu dikubur dalam-dalam atau dilupakan ke bawah alam sadar, sehingga terbentuk sebuah keadaan seperti lupa atau menghindari kejadian itu. Duh, ngapain sih si Lina ajak ketemuan? Aku sih paling males ya kalau udah jalan sama dia atau ketemu sama dia. Gak nyaman aja gitu. Yah, mau gimana lagi? Iyain aja deh ajakannya. Tapi aku bakal bilang sih ada acara keluarga. Biar gak lama-lama ketemu dia. Reaction information yaitu di mana seseorang menekankan egonya sendiri supaya tidak menuruti keinginannya yang jelek. Maka sebagai penghalang diambil sikap atau perilaku yang sebaliknya.
Jadi misalnya kita tidak suka dengan dosen atau teman kita, nah tapi sebaliknya dia bersikap baik dengan dosen atau temannya itu agar menghindari konflik. Ini pakai telepon lagi. Padahal udah baru aja ketemu kita. Halo? Iya. Sayang banget kita nggak lama-lama ketemunya. Iya nih lagi ada acara keluarga. Ntar deh next time kita ketemuan lagi ya. Iya, seru banget ketemu sama lo. Tadi seru banget sih. Iya. Oke, see you next time. Bye. Bentuk dari defense mechanism yang lain adalah regresi. Regresi merupakan bentuk defense mechanism yang dilakukan dengan kembali ke masa atau fase perkembangan sebelumnya. Biasanya di anak-anak mereka akan melakukan kegiatan berupa menghisap jempol ataupun menggigit kuku. Kamu ini ya kerjaannya main HP aja seharian. Kamu tuh cari apa kek, kerjain apa kek, jangan main HP mulu, itu mata nggak capek? Aku sambil belajar kok bu, nggak main HP doang. Iya, cari kerjaan sana, jangan main HP terus. Kamu nggak malu teman-teman kamu udah pada kerja semua? Cari kerjaan. Iya bu, iya, aku cari kerjaan. Displacement merupakan salah satu bentuk dari defense mechanism yang dilakukan dengan menggunakan objek lain sebagai pelampiasan. Biasanya kita melampiaskan terhadap orang lain ataupun objek tertentu seperti melempar barang atau menendang sesuatu. Alina, ini kontrak belum selesai di-prepare. Iya bu, belum. Saya mengerjakan pekerjaan yang lain karena hari ini sedang banyak sekali pekerjaan. Segera selesaikan, kenapa lama sekali kamu kerjanya? Ini kan pekerjaan mudah. Segera selesaikan hari ini, saya tidak terima alasan apapun. Baik bu, akan saya selesaikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori pertahanan diri proyeksi, di mana proyeksi ini biasanya terjadi secara tidak sadar yang ditunjukkan dengan mengaitkan emosi atau sifat yang tidak diinginkan kepada orang lain. Jadi sederhananya ini, proyeksi ini digambarkan sebagai tindakan menuduh orang lain memiliki perasaan yang sama dengan apa yang dia rasakan. Nah, melalui mekanisme proyeksi ini, individu terkait ini lebih mudah emosi yang dialaminya. Dalam beberapa kasus, proyeksi ini dapat menimbulkan tuduhan yang tidak berdasar. Udah deh, kamu tuh jangan ngelak ya. Aku tuh suka lihat DM kamu isinya chat-chatan sama cewek, dasar genit. Bilang aja kamu yang selingkuh kan. Dasar tukang selingkuh. Ih, dia sweet banget sih nih cowok ya kah? Di sini saya akan menjelaskan salah satu bentuk defense mechanism, yaitu sublimasi. Apa itu sublimasi? Sublimasi merupakan bentuk mekanisme pertahanan diri saat kita melampiaskan emosi negatif ke aktivitas atau hal-hal positif. Contohnya, seseorang yang sedang menonton di internet, namun koneksi internet tersebut melambat sehingga membuat dia kesal. Lalu dia mengalihkan emosi negatif tersebut dengan membaca buku. Ih, kok internetnya kok lama banget sih? Lemot. Ih, ngeselin banget. Udahlah, baca buku aja. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori pertahanan diri rasionalisasi, di mana rasionalisasi ini merupakan mekanisme pertahanan yang melibatkan pemahaman kembali perilaku kita untuk membuatnya lebih menjadi rasional dan dapat diterima. Nah, biasanya ini untuk individu berusaha memaafkan atau mempertimbangkan suatu pemikiran atau tindakan yang lebih ke arah negatif atau misalnya mengancam kita dengan meyakinkan diri kita sendiri bahwa ada alasan yang rasional di balik pikiran dan tindakan itu.
Aduh, susah banget sih ini ujiannya. Mana nggak boleh open book lagi. Mumpung online, mending gue open book aja kali ya. Lagian juga nyalinnya juga nggak banyak-banyak banget kok. Oke, gue bakal nyontek deh, dikit-dikit. Di sini saya akan menjelaskan apa itu denial. Denial merupakan bentuk mekanisme pertahanan diri saat kita melakukan penyangkalan. Namun kita tahu bahwa apa yang kita lakukan adalah salah dan merugikan. Tetapi kita menggunakan berbagai alasan supaya hal tersebut dapat diterima. Contohnya, seseorang yang mempunyai atau mengidap penyakit diabetes, namun ia tetap mengkonsumsi minuman manis berkemasan. Ia tidak memperdulikan kesehatannya dengan berbagai alasan. Emotional intelligence itu sangat berperan penting bagi kehidupan kita. Nah, sebelumnya itu manusia memiliki beberapa kecerdasan di dalam dirinya. Beberapa di antaranya itu ada kecerdasan intelektual atau yang bisa disebut dengan IQ. Yang kedua itu ada kecerdasan intelektual, dan yang ketiga itu ada kecerdasan emosional. Nah, ada fakta yang menemukan bahwa kecerdasan emosional itu 2 kali lebih penting dalam mempengaruhi kesuksesan dibanding dengan IQ. Kenapa begitu? Karena dalam menjalani kehidupan kita tidak dapat menghindari interaksi dengan orang lain. Dan setiap hari tentunya kita juga memiliki interaksi dengan orang lain. Apalagi di dalam dunia kerja itu pastinya kita tidak dapat menghindari konflik dengan antar sesama rekan kerja atau dengan bos. Oleh sebab itu kita harus selalu menggunakan kecerdasan emosional untuk menghindari konflik tersebut dan agar lebih profesional lagi. Nah, memiliki kecerdasan emosional juga akan memungkinkan kita untuk mengenali dan mengatasi situasi sulit sebelum keadaan menjadi lebih sulit lagi. Dengan memiliki kecerdasan emosional, kita akan terhindari dari penyakit seperti stres, kecemasan, depresi yang mempengaruhi kekebalan tubuh kita. Untuk itu, tidak hanya diterapkan dalam dunia kerja, tetapi kecerdasan emosional itu dapat digunakan atau diterapkan dalam praktis kehidupan sehari-hari, tidak hanya di dunia kerja, tapi dapat digunakan juga di dalam rumah dan di lingkungan manapun. Apa sih yang dimaksud dengan self-awareness itu? Self-awareness merupakan kemampuan yang ada di dalam diri seseorang untuk memahami perasaan, pikiran, serta evaluasi diri. Sehingga orang yang memiliki self-awareness dapat memahami kelemahan, kekuatan, dan juga dorongan hingga nilai yang ada di dalam dirinya dan juga orang lain. Sehingga seseorang yang memiliki self-awareness yang baik dapat memahami situasi sosial dan juga memahami orang lain, serta dapat memahami harapan yang ada di dalam diri orang lain terhadap dirinya sendiri. Jadi kita akan lebih mudah untuk bisa merefleksikan diri, menggali pengalaman, mengamati, dan juga mengendalikan emosi. Akhirnya hari ini selesai juga. Project hari ini yang aku lakuin bakalan tembus nggak ya? Aku harus menganalisa nih kayak apa aja yang harus aku lakuin supaya atasan aku percaya untuk ngasih project itu ke aku. Oke deh, kayaknya besok akan aku pikirin. Sekarang aku istirahat dulu karena udah seharian aktivitas. Kemudian selanjutnya ada self-management. Self-management itu adalah kemampuan untuk mengendalikan diri dari suatu tindakan yang sedang dilakukan ataupun hendak akan dilakukan, baik dari aspek pikiran maupun ucapan, agar dirinya terdorong untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.
Kemampuan self-management itu sangat diperlukan oleh semua individu karena tidak hanya dibutuhkan di lingkungan pekerjaan ataupun pendidikan saja, tapi self-management juga diperlukan di setiap kegiatan sehari-hari. Lagi bikin apa sih? Kayaknya sibuk banget deh. Ini loh, aku lagi bikin self-planner. Jadi aku tuh punya tujuan 5 tahun ke depan dalam hidupku. Aku bikin tuh plannernya seperti apa. Jadi aku tahu harus apa aja sih yang harus aku lakuin. Dan itu salah satu self-management yang ada di dalam diriku sih, kayak gitu loh. Akan dijelaskan oleh saya, Haura Citra SK Garinda, yaitu mengenai self-motivation. Sebenarnya apa sih self-motivation itu? Self-motivation merupakan dorongan mendasar yang muncul dari dalam diri kita sendiri untuk melakukan sesuatu. Self-motivation ibarat bahan bakar yang akan membuat kita tetap berjalan untuk mencapai tujuan kita. Seseorang yang cerdas secara emosional adalah orang yang dapat memotivasi dirinya sendiri. Lalu apa manfaat self-motivation? Di antaranya adalah kita dapat menjadi pribadi yang lebih tangguh, lebih semangat, dan lebih percaya diri. Selain itu, kita dapat menjadi pribadi yang lebih positif. Orang dengan motivasi yang tinggi biasanya akan memberikan pengaruh yang besar di dalam suatu kelompok. Wah, hasil ujianku menurun dibandingkan kemarin. Tapi nggak apa-apa. Satu penurunan bukan berarti kegagalan. Dengan begini, aku jadi bisa lebih mengevaluasi diriku untuk belajar lebih rajin. Untuk bisa mendapatkan beasiswa ke Inggris. Jadi, aku akan coba latihan soal lagi. Gak apa-apa, sekali gagal bukan berarti gagal selamanya. Ayo, kita pasti bisa. Untuk yang selanjutnya yaitu social skill atau keterampilan sosial. Keterampilan sosial berarti menangani emosi dengan baik ketika berhubungan dengan orang lain dan dengan cermat dapat membaca situasi dan jaringan sosial. Kemudian bisa berinteraksi dengan lancar, menggunakan keterampilan-keterampilan ini untuk mempengaruhi, menyelesaikan perselisihan, dan untuk bekerja sama di dalam tim. Keterampilan sosial merupakan aspek yang penting dalam emotional intelligence. Orang yang cerdas secara sosial seolah-olah mampu membaca orang lain dan bisa mengetahui apa isi hati orang lain, suasana hati, dan keinginan. Oleh karena itu, mudah untuk menyesuaikan diri, mengambil hati, dan mempengaruhi orang lain. Skill bernegosiasi tentu sangat penting dalam dunia pekerjaan. Dengan memiliki social skill yang tinggi, kita dapat memiliki kemampuan berkomunikasi dan membangun relasi dengan baik. Duh, moderator untuk acara besok sakit lagi. Kira-kira siapa yang bisa gantiin ya? Oh iya kan ada Cika. Cika biasa suka jadi MC gitu. Coba kita telepon. Halo Cika. Iya, ini Haura. Apa kabar Cik? Oh baik. Alhamdulillah deh kalau baik semua. Oh ya Cik, ini aku mau tanya. Besok kira-kira kamu ada acara nggak ya? Soalnya kebetulan besok itu aku membutuhkan moderator. Kira-kira kamu kan sering ngisi jadi MC nih, dan ketemu klien-klien, kamu pasti jago dong dan bisa pasti jadi moderator. Oh bisa, tapi besok kamu ada ini, pembagian survei. Oh gitu, jadi gak bisa ya? Tapi by the way, pembagian surveinya kapan? Oh harus yang penting hari itu aja. Oh gini aja deh Cik, gimana kalau kamu paginya ikut aku jadi moderator, terus nanti setelah selesai acara, aku bantuin kamu untuk survei-survei. Yang penting kan kamu dapat tenaga tambahan juga, aku juga dapat moderator, gimana? Oke? Oke deh, mantap kalau gitu. Kalau gitu nanti malam aku langsung ke rumah kamu untuk briefingin acara besok. Oke siap, mantap. Tenang aja Cik, pokoknya semua pasti selesai. Ya makasih ya Cik. Oke. Yes, akhirnya dapet. Empati adalah kemampuan seseorang yang dapat merasakan apa yang sedang dialami oleh orang lain, serta melakukan tindakan nyata untuk membantu orang lain tersebut. Contohnya, ketika teman sedang sakit,
kita datang menjenguknya, serta membawakan sesuatu yang walau kecil dapat bernilai besar, sehingga orang tersebut merasa terbantu dan semangat untuk sembuh. Pentingnya emotional intelligence sebagai soft skill yaitu membantu membentuk sikap atau perilaku seseorang agar dapat menempatkan dirinya pada lingkungan yang sesuai. Contoh implikasi memiliki soft skill pada karakter seseorang itu ketika berada dalam keadaan atau situasi yang tertekan, dengan mempunyai emotional intelligence, kita dapat berpikir lebih jernih dan tidak tergesa-gesa dalam mengambil sebuah keputusan. Pengaruhnya pada karir di masa depan yaitu, yang pertama dapat meningkatkan produktivitas dalam bekerja, dan yang kedua dapat memberikan ide, kritik, saran, serta inovasi kepada perusahaan. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.